Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memberikannya kepada kita sehingga saya bisa mempersembahkan saya di depan kalian. Salawat dan salam yang dicurahkan kepada junjungan pesanan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang telah pulang dari Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren seperti yang telah Gaiban Fida, dan yang telah pulang untuk keluarga saya dari rumah. Saya akan mempresentasikan mimpi saya pada malam hari ini tentang doa. Pelajaran fikih doa. Apa sih itu doa? Definisi atau pengertian dari doa adalah doa berarti panggilan atau seruan. Jadi doa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan atau seruan. Nah, kalau doa menurut istilah adalah permohonan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan manusia, yang disampaikan umat manusia sebagai makhluknya, baik kepentingan hidup di dunia maupun kepentingan hidup di akhirat yang kekal. Jadi doa itu bisa permohonan seorang hamba kepada Tuhannya untuk kepentingan hidup di dunia atau di akhirat. Seperti contoh doa di dunia itu minta kesuksesan, kalau di akhirat minta untuk diampuni dosanya, terus diangkat derajatnya dan lain sebagainya. Dan juga itu doa itu harus diikuti dengan diikuti dengan usaha. Jadi doa itu harus diikuti dengan usaha juga, dan doa itu harus seimbang usaha dengan doanya. Jadi kalau kita itu doa dan tidak diikuti oleh usaha, maka itu hasilnya adalah kosong atau tidak akan memperoleh apa-apa. Kalau usaha, kita itu berusaha tetapi kita tidak berdoa, maka sama dengan atau berarti sombong. Jadi kita itu kayak tidak meminta permohonan kepada Allah sebagai Tuhan kita. Jadi doa dan usaha itu harus seimbang. Jadi kalau kita itu berdoa saja itu percuma, kalau kita usaha juga itu kayak tidak doa itu sombong. Adab berdoa. Adab berdoa itu yang pertama dimulai membaca tasbih dan tahmid atau diawali dengan bismillah dan membaca tasbih atau tahmid atau puji-pujian kayak asma nama-nama Allah yang baik itu diawali dengan itu. Dan bersikap sopan dan tenang. Jadi bersikap sopan seperti menundukkan kepala dan tenang. Jadi kita itu harus tenang, tidak tergesa-gesa ataupun tidak, kita itu harus tenang juga. Dan selanjutnya ada cukup berbisik. Kita itu ketika kita berdoa, kita itu cukup berbisik saja, tidak usah mengeraskan suara. Sebagaimana kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya berdoa juga kita itu harus yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Kalau kita berdoa tetapi kita tidak yakin bahwa Allah itu tidak akan tidak yakin kepada Allah, maka Allah itu bisa jadi Allah itu tidak mengabulkan doa kita. Mengutamakan tawajuh. Yang ketiga ada waktu ijabah atau waktu doa, waktu yang paling ijabah doanya dikabulkan. Yang pertama sesudah sholat fardu 5 waktu semalam. Jadi kita itu sesudah sholat fardu itu kita berdoa. Kemungkinan pada waktu itu doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah azan hingga iqamah. Ketika sesudah azan hingga iqamah itu bisa jadi kemungkinan doa kita itu juga mudah untuk dikabulkan. Waktu di antara dua khutbah. Nabi Muhammad SAW itu mengatakan waktu antara dua khutbah, yaitu di antara dua khutbah kita itu berdoa, itu kemungkinan doa kita itu mudah untuk dikabulkan atau waktu yang paling ijabah dikabulkan. Dan waktunya itu kata Rasulullah itu waktunya paling lama itu hitungan jari. Jadi sangatlah sebentar waktunya. Dan ada khutbah pada hari Jumat. Yang selanjutnya ada saat kritis atau genting. Ketika kita itu lagi genting atau kita itu lagi terdesak, pada waktu itu doa kita bisa diijabah atau mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita itu terdesak kayak
apalah. Nah, itu kemungkinan Allah mengabulkan doa kita. Saat teraniaya atau saat disini, ketika kita dizalimi, maka pada waktu itu juga ketika kita berdoa, maka Allah itu akan mudah untuk mengabulkan doa kita. Atau waktu yang paling ijabah untuk kita. Sesudah sholat tahajud, kita sholat tahajud pada waktu sepertiga malam. Sebab-sebab tidak terkabulnya doa. Yang pertama adalah mungkin kemungkinan ditunda pada waktu lain. Jadi itu kemungkinan yang pertama, yaitu kemungkinan ditunda pada waktu yang lain, yaitu kadang diperlambat, kadang dipercepat. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan ditangguhkan ke akhir atau dikabulkan dalam bentuk lain. Jadi dikabulkan dalam bentuk pahala atau keselamatan. Mungkin tidak baik. Kemungkinan doa itu tidak baik bagi pemohon itu sendiri. Jadi Allah itu tidak ingin mengabulkannya karena itu tidak baik. Oke, sekian dari saya. Jika sekata mendengarkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.